Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Halo, Akbar ya. Sehat semuanya ya? Oke. Ya, saya di sini. Nama saya sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Teti Feryani. Saya guru sosiologi SMA Al-Kausar. Pada kesempatan hari ini saya izin berbagi praktik baik dengan adik-adik semua, ibu-ibu semua ya, tentang apa yang sudah saya lakukan selama saya menjadi guru di SMA Al-Kausar ya. Pada kesempatan sore ini saya ingin berbagi tentang inovasi pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan dan saat ini masih berlangsung. Itu judulnya adalah Sosiologi Corner, memperluas wawasan sosial melalui pembelajaran diferensiasi di Instagram. Oke. Nah, pendahuluannya di sini saya akan memaparkan apa itu sosiologi corner, apa itu pembelajaran diferensiasi, kemudian apa itu Instagram. Di sini saya yakin ibu-ibu dan adik-adik semua ya, Mbak-mbak ini sudah memahami ya, sudah memahami tentang plafon pembelajaran digital ya. Jadi latar belakangnya itu kenapa saya mengambil salah satu suatu inovasi pembelajaran yang saya beri nama Sosiologi Corner, melatar belakangi dari awalnya adalah literasi digital. Jadi di sekolah Al-Kausar itu untuk literasinya sudah baik ya. Di situ setiap pagi kita melaksanakan ngaji yang secara tersentral ya, mengaji tersentral, kemudian doa bersama tersentral. Hanya saja saya ingin menguatkan kembali supaya siswa-siswa saya itu bisa lebih tertarik untuk berliterasi. Nah, karena sekarang eranya digital, zamannya digital, kemudian anak-anak siswa-siswa itu adalah Gen Z yang mereka itu akan enggan lah ya untuk membaca buku gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa saya harus membuat sebuah terobosan baru agar mereka tertarik. Akhirnya suatu ketika itu saya berpikir bagaimana kalau saya membuat sebuah Instagram sebagai suatu media untuk pembelajaran siswa-siswi saya gitu. Nah, ini latar belakangnya. Jadi yang pertama itu adalah menguatkan literasi sekolah. Yang kedua itu supaya pembelajarannya menjadi menarik dan bisa dilakukan tentatif di mana saja, kapan saja siswa bisa mengaksesnya, gitu ya. Kemudian latar belakangnya lagi di sini, Sosiologi Corner itu sebetulnya awalnya adalah sebuah pojok baca. Kalau adik-adik tahu itu, ibu-ibu tahu tuh pojok baca itu biasanya diletakkan di dalam kelas, di sudut-sudut kelas, kemudian di ruang perpus. Awalnya saya membuat program yang seperti saya katakan itu, tetapi karena waktu itu renov, akhirnya si stand banner saya itu tidak bisa dipasang, perpusnya juga direnov. Kemudian di kelas itu saya memasang seperti vas bunga, tapi itu pohon barcode. Jadi isinya barcode sosiologi, pelajaran sosiologi. Kemudian itu diletakkan di pojok-pojok kelas, di pojok-pojok koridor kelas. Kemudian waktu itu saya ngikutin program namanya Guru Penggerak ketika panen raya itu dari dinas provinsi, terus dari BGP menyarankan IG-nya dikembangkan gitu kan. Kemarin saya mengambil namanya Sosiologi Corner Pojok Baca, tapi saya mengintegrasikannya dengan pembelajaran diferensiasi dan melalui platform media digitalnya pembelajarannya adalah Instagram agar anak-anak menjadi lebih tertarik gitu. Itu sekilas ya tentang Sosiologi Corner. Kemudian di sini ada Instagram. Instagram itu kan seperti kita ketahui bahwa Instagram adalah salah satu platform media pembelajaran yang berbasis digital. Selain Instagram banyak ditemukan seperti podcast, kemudian crosswalk ya, kemudian infografis, kemudian komik ya. Anak-anak itu diajak berdiskusi dengan pelajaran saya sosiologi itu, dan mereka dibebaskan sesuai bakat dan minat mereka, kemauan mereka, dengan gaya belajar mereka, kebutuhan mereka. Mereka berdiskusi dengan akhirnya endingnya mereka membuat hasil diskusinya berupa
minatnya masing-masing. Tadi ada yang bikin crossword, ada yang bikin komik gitu ya. Nah itu sudah dilaksanakan, akhirnya hasil karya tersebut dikirim di IG Sosiologi. Jadi IG Sosiologi itu sebagai wadah untuk menampung hasil karya siswa-siswi saya. Tidak berhenti di situ saja, kemudian saya meminta mereka mendokumentasikan berupa sebuah buku. Bukunya belum di ISBN-kan ya, tapi masih ada buletin saja buku. Nah buku itu nanti ada fotonya di slide saya yang terakhir. Itu buku itu juga nanti itu ada hasil karya anak yang didokumentasikan dari karya yang sudah ada di digital gitu ya. Nah, menurut saya peran guru di dalam era digital itu sangat penting. Kita hanya sebagai seorang fasilitator yang mendorong mereka, memotivasi. Kemudian kita juga harus menyelaraskan ya, harus mengupgrade ya, mengupdate. Kalau zamannya sudah digital, Gen Z juga kita harus mengimbangi mereka ya, gitu. Jadi itu peran kita sebagai seorang guru. Kemudian dikaitkan dengan literasi yang sedang digalakkan, yang dicanangkan di kurikulum Merdeka itu. Nah, kita memadukannya dengan si media sosial tadi. Jadi mereka membaca, pojok bacanya berupa digital, Instagram ya, Sosiologi Corner itu. Di sini tantangannya banyak sebenarnya ya. Tantangannya itu bisa dari akses teknologi, keamanan data dan privasi, dan distraksi digital. Maksudnya di sini ada tantangan juga. Jadi di sini Al-Kausar itu pembelajarannya itu HP digunakan ketika dibutuhkan ya, seperti kita ketahui bersama ya. Jadi guru diizinkan jika guru itu membutuhkan ya, kemudian mengambil dari BK terus dipakai ketika belajar, setelah pembelajaran dipulangkan kembali. Nah saya memanfaatkan hal tersebut untuk mengajak siswa-siswi saya mencoba belajar secara digital gitu. Jadi mereka berkarya sendiri. Tapi itu suatu tantangan. Tadinya saya inginnya bahwa mereka bisa mengakses dimanapun, kapanpun. Tapi hanya tertentu kan, karena keadaan ya tentatif ya. Bisa ketika pelajaran atau di luar pelajaran atau pulang sekolah. Nah masa depannya adalah seperti kita ketahui, kita tuh menyadari bahwa sangat penting ya, sangat penting sekali teknologi digital. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengikuti perkembangan zaman kata saya tadi ya. Kita harus mengintegrasikan segala sesuatunya. Di sini pembelajaran diferensiasi, mungkin ibu-ibu, adik-adik dan bapak sudah paham ya apa itu pembelajaran diferensiasi ya. Pembelajarannya sekarang ini adalah yang berpusat kepada anak, membuat anak bahagia, kemudian mengikuti perkembangan mereka Gen Z. Kalau dulu zamannya saya, generasinya saya bukan milenial, apa tuh generasi yang lebih tua lagi dari milenial. Gen X. Gen X ya, Gen X itu kalau ibu udah Gen X, kalau kalian mungkin masih Gen Z ya, masuk Gen Z ya, sama kayak siswa-siswi saya ya, masih muda-muda semua ya. Nah itu gawe banget, seneng banget untuk mau dikasih HP buat belajar gitu kan. Tapi memang harus diawasi dalam proses pembelajaran, dikasih rambu-rambu, jadi tidak dibiarkan saja ya. Nah ini ada beberapa gambar tentang Sosiologi Corner, dan ini yang saya bilang dari awal, saya membuat karya mereka dalam bentuk scan barcode, jadi stand banner. Stand banner itu ada infografisnya, kemudian ada barcode-nya. Barcode-nya di-scan, maka semua materi yang tidak terpapar di infografis stand banner ini akan terbuka, gitu ya. Kemudian ini barcode-barcode-nya di dalam sebuah pohon barcode. Pohon barcode-nya itu kemarin mereka memanfaatkan pas bunga. Jadi di sana ada barcode, kemudian barcode-nya sosiologinya tentang misalnya kelompok sosial, masalah sosial, nanti mereka bisa men-scan barcode, kelas lain juga bisa melihat dan ingin belajar, dan materi itu akan terbuka, gitu ya. Kemudian di sini ada platform pembelajarannya itu dengan menggunakan IG, Instagram ya. Di sini yang memfollow itu anak-anak yang belajar sosiologi dan yang tidak belajar juga diizinkan masuk, karena ini akunnya tidak di privat ya, akunnya di open, dibuka aja. Nah, kemudian ini gambar yang kemarin sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu saya membuat saluran ya, saluran sosiologi, saluran IG sosiologi. Itu juga bisa nanti untuk memberikan tugas lewat chat WA ya. Nah dari saluran itu kan itu dimanfaatkan, ini pemanfaatan WA group gitu ya. WA-nya melalui saluran IG sosiologi. Saya berharap dengan apa yang sudah saya lakukan ini berkelanjutan ke depannya, tetap eksis dan tetap bisa lebih baik lagi gitu ya.
kemarin saya mencoba mendokumentasikan dalam bentuk buku ya, buku TTS, crossword dan komik ya. Jadi anak-anak bebas dia setelah diskusinya mau pakai gaya apa, mau bentuk apa, saya silakan menurut mereka masing-masing. Nanti dokumentasinya pun bebas. Setelah dipresentasikan dikumpul gitu. Nah ini ini saya ini sekali. Sepertinya sampai di sini saja ya presentasinya. Ini saja yang bisa saya paparkan ya, diseminasi pada pada sore ini tentang inovasi pembelajaran melalui platform digital, melalui Instagram ya, dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sampai di sini kira-kira ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke. Bertanya untuk mengenai hambatan pelaksanaan ini tuh ada nggak sih? Iya. Hambatan-hambatannya? Iya betul. Dengan saya Faradila. Iya Faradila. Oke. Ya Mbak Faradila ya, Bu Faradila. Jadi untuk melaksanakan ini banyak sekali hambatannya ya. Pertama saya harus berkoordinasi dulu dengan teman-teman rekan sejawat saya. Kemudian saya juga berkolaborasi meminta izin dengan pihak sekolah, maka kesiswaan, waka-waka kepala sekolah. Kemudian saya juga melibatkan siswa di sini. Jadi apapun yang akan saya lakukan saya serahkan juga ke siswa, saya diskusikan. Itu kendalanya tadi saya inginnya mereka bisa menggunakan HP kapan saja di mana saja. Tetapi salah satu kendala yang saya hadapi adalah bahwa sekolah kita ini mengizinkan HP hanya saat guru-guru itu membutuhkan saat pelajaran. Ketika tidak dibutuhkan, siswa HP-nya disimpan di loker dan tidak boleh diambil sebelum waktu pulang sekolah. Nah itu sebagai suatu tantangan untuk saya ya. Kemudian anak-anak itu juga ya tantangannya saya harus memberikan pengertian ya, bahwa mereka harus menanamkan karakter yang baik, bahwa mereka juga harus bijak bersosial media. Terkadang nanti akunnya itu takutnya dengan, kan mereka bisa komen tuh, bisa komen, bisa mengerjakan, bisa mendownload, bisa membaca. Memang itu fungsinya untuk menambah wawasan mereka ya. Tapi saya ingin komentarnya yang bersifat positif ya. Ketika mereka mencoba mengerjakan TTS-nya, membaca komiknya, mereka memberi emot-emot yang positif, memberi kata-kata yang positif yang membangun. Itu tantangannya mungkin ya itu ya. Ya, karena sekolah ini keterbatasan penggunaan HP, sedangkan HP itu menurut saya penting sekali buat pembelajaran inovasi digital IG ini. Itu menurut saya gitu. Iya, sama-sama. Ada lagi kira-kira yang ingin tanyakan? Cukup ya. Ya ini saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, berbagi praktik baik dengan Mbak-mbak, adik-adik dan ibu-ibu semuanya. Ya terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, masukannya. Semoga kedepannya ini karya bisa bermanfaat buat anak-anak saya, buat sekolah saya, dan bisa menjadi disempurnakan lebih baik lagi. Saja saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.